Yaman tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa apapun kecuali bahasa Turki. Dan dia menggunakan saya yang tidak bisa bahasa Turki untuk makan malam di rumahnya. Lalu ketika saya kembali ke Turki, saya berjanji pada diri sendiri, bila mendengar ada orang Indonesia datang ke Istanbul, saya akan undang makan malam di rumah saya. Jadi saya yang ketiban manfaat. Lah kan orang lain tuh yang berakhlak mulia, bukan? Tapi apa yang terjadi? Inilah yang saya maksud, Bapak-Ibu sekalian. Ketika kita berada di tanah yang jauh dari tanah air kita, di tanah yang asing itu, kata-kata kita, perbuatan kita, langkah kita menempel di benak orang. Apalagi sebagai satu umat, satu komunitas seperti ini, itu akan diingat. Dan kalau baik itu diceritakan terus-menerus. Kalau bermasalah lebih sering lagi diceritakannya. Betul, misalnya. Kalau baik diceritakan terus, kalau tidak baik lebih lama lagi ceritakannya. Nah, karena itu saya berkesan sekali peristiwa di Istanbul itu, dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang bisa cerita panjang. Tapi pengalaman itu memberikan pesan pada diri saya sendiri dan saudara kita semua. Ketika kita berada jauh dari tanah air, pada saat itu kita sedang membawa nama Indonesia 24 jam. 24 jam. Karena kalau ditanya, kami tadi malam ke sebuah restoran Lebanon. Dia tanya, dari mana? Ya saya nggak mungkin jawab dari Jogja. Betul nggak kan? Nggak mungkin. Mas Mukhlis dari mana? Jepara. Nggak mungkin. Pasti jawabnya Indonesia. Indonesia. Ada pilihan. Jawabnya Indonesia. Dan pada saat itu persepsi yang muncul ini ya orang Indonesia. Itu sekalian sadari kita semua. Ini kita ini ambasador 24 jam. Kalau ambasador yang dikirim oleh Kemlu itu ada masa tugasnya, ada masa pulangnya. Kalau kita tidak terus-menerus berisikan, apalagi masjid ini akan terus-menerus menjadi cermin. Karena itu kami berharap secara serius ini dijadikan sebagai sebuah tempat di mana orang bisa menyaksikan sifat dan karakter Indonesia yang sesungguhnya. Dan alhamdulillah yang datang ke sini punya kesempatan, sekali ini bulan kedua ya, punya kesempatan menyaksikan budaya Barat, menyaksikan Inggris. Ini salah satu tempat di mana modernisme itu tumbuh besar, konsep pasar tumbuh besar. Inggris ini salah satu yang paling lama. Di sisi lain, ibu bapak tumbuh di konteks Indonesia yang memiliki akar budaya, yang memiliki akar nilai yang mungkin tidak sama. Tetapi ibu bapak punya kesempatan untuk mengambil yang terbaik dari keduanya. Dapat kesempatan yang tidak dimiliki oleh begitu banyak orang. Mengambil, mengkombinasikan sehingga nantinya muncul kebaruan, terobosan yang akan bisa menjadi rujukan. Jadi ini sebuah kesempatan. Nah, saya sendiri kalau pada teman-teman yang sedang kuliah di sini, saya selalu menganjurkan mulai kuliah lebih banyak bergaul dengan orang non Indonesia. Kalau lagi kuliah, kenapa? Ya supaya jauh-jauh dari Indonesia itu dapat kesempatan networking yang luas. Kalau sudah sampai ke sini bergaulnya dengan teman-teman Indonesia terus, apa bedanya sama kuliah Melayu? Sama. Tapi bagi yang sudah berkeluarga di sini, bagi yang sudah berkeluarga justru memperkuat pergaulan itu sama Indonesia. Kenapa? Karena seringkali kita harus menumbuhkan anak-anak kita di dalam komunitas yang bisa memiliki kesamaan kebiasaan. Kebiasaan itu nanti membentuk karakter dan harapannya itu membentuk budaya. Dan mudah-mudahan yang di sini akan bisa terjaga. Tantangannya pasti besar, tantangannya tidak sedikit. Insya Allah yang di sini bisa melewati itu dengan baik. Dan tempat ini saya rasa ideal. Tidak banyak Bapak sekalian masjid yang sudah siap untuk dipakai. Kan dari awal sudah siap. Dulunya apa yang dipakai? Zaman dulu? Iya. Sinagog, kemudian gereja.
dan settingnya itu sudah memungkinkan. Ini sesuatu yang harus dipertahankan sekalian. Jadi saya bersyukur sekali bisa jumpa kembali dan titip pesan-pesan tadi. Nah, kemudian kita jumpa di sini. Kalau boleh saya berharap untuk saya tanya sedikit. Baru sekalian yang datangnya dari luar kota London ada tidak? Ada. Dari Oxford. Ada? Birmingham. Masya Allah. Jadi Bapak dapat flyer atau terbang di sini, Pak? Masya Allah. Bogor. Where are you from? No, I'm from here, originally Bangladesh. My father. This is your brother-in-law. Okay. Thank you for bringing him. Oh, of course, this is the first for me. Siapa lagi yang luar London? Ibu dari mana? Dari Qatar. Saya ketemunya di Qatar, ketemu lagi di sini. Siapa lagi luar? Ya, Oxford. Love to return to Oxford. Inshallah one day. Ya. York. Berapa jam? Mana lagi yang luar London? Ibu Oxford juga. Cardiff. Dari Wales. Wales, di mana Wales itu? Utara. Berapa jauh? 6 jam 6 jam. naik bis. Naik bis 6 jam. Masya Allah. Where are you from? Birmingham. Birmingham. I came with my niece from Indonesia. What? Excuse me? My niece is from Indonesia. She came here today. Okay. Just to see you. Alhamdulillah. She wants to give you a question as well. You have questions for that? No, my niece has a question to give to you. Okay. Where is your niece? Somewhere over here. You don't have questions? Nanti. Oh, assuming there is a dialogue, ya. Ya, mana lagi yang dari luar London? Ibu? Southampton. Berapa jauh dari sini? 2 jam. Insyaallah. Itu bisa sama-sama. Ya, Ibu Evi undang saya ke Southampton kemarin, tapi secara penjadwalan tidak mungkin saya ke sana kemarin. Alhamdulillah jumpanya di sini. Ya, alhamdulillah saya lebak bulus. Bapak, Doha. Alhamdulillah. Jadi Ibu sekalian, kita jumpa di sini dipertemukan dan ini tadi udah siap-siap pertanyaan, berarti ada dialog ya. Oke lah kalau gitu. Kalau kata Panji, menurut keyakinan saya. Lihat gitu, biar aman ya. Oke, kalau gitu kalau ada dialog ya biar. Ya boleh, kalau ada yang mau tanya, mau komentar, silakan. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, Mas duduk ya. Ya, silakan. Yang mau bertanya dipersilakan mengacungkan tangan. Mungkin 3 pertanyaan ya Pak Anies supaya nanti bisa mudah. Tadi seperti Pak Anies bilang, katanya pertanyaannya kalau bisa seperti yang tadi Pak Anies sudah bahas gitu ya, mudah-mudahan tidak keluar dari situ. Untuk jangan ya, untuk 3 penanya pertama dipersilakan. Mas satu, bapak-bapak dulu ya, atau ibu-ibu dulu ya, ladies first ya. Mbak, terus siapa lagi? Mbak, satu lagi tadi siapa? Tadi yang niece from Birmingham? Siapa itu? Oh, yang di belakang. Oke, Mbak dulu yang di depan, silakan.
Tolong disebutkan nama. Oke, wireless aja nih, Bu. Oh iya. Mohon disebutkan nama serta asalnya dari mana ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Pratanaini, bisa dipanggil Humaira. Saat ini studi di Imperial College London di Indonesia, dari Surabaya asalnya. Oke, baik, pertanyaan saya untuk Pak Anies. Jadi alhamdulillah kan di IIC ini kami ada program untuk Taman Pendidikan Al-Quran anak-anak. Saya sebenarnya salah satu pengajar untuk batch ini, tapi sebelum ini sudah diselenggarakan sejak tahun lalu. Dan selain mengajar ngaji, Al-Quran, Iqra, kita juga coba untuk menanamkan nilai-nilai Islam ke anak-anak diaspora di sini, seperti mungkin nama-nama Rasul, lalu Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Kira-kira menurut Pak Anies, karena juga sudah memiliki pengalaman tinggal di luar negeri, apa sih ilmu-ilmu dasar yang diperlukan, yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak diaspora di sini? Ya mungkin simpel-simpel aja, biar karena mereka juga rata-rata umurnya di masih 3 tahun sampai 5 tahun nih, jadi masih umur anak usia dini. Kira-kira apa yang bisa kita tanamkan, karena kita juga masih membuat kurikulum, ini belum ada kurikulumnya, masih mendesain kurikulumnya. Dan ini sifatnya volunteer based. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu di sini juga yang sudah menggerakkan kami para mahasiswa yang bisa volunteer untuk program ini. Humaira bidangnya apa? Bioteknologi. Bioteknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, thank you for coming. I have been a huge fan of you. Saya dari pengamatan sama dari kami, dari BUMN, S1 Ekonomi, kemudian melanjutkan langsung ke S2 di Indonesia, dari PDIP, kemudian S2 lagi di SOAS, dan sekarang S3 di PhD Ekonomi. Dan kemarin diajarkan di International Law. I have been taking these majors, these degrees, because I have been inspired by you. I really have so many questions, tapi mungkin yang pertama adalah saya mengambil PhD ini, salah satu alasannya adalah your background as well, Fulbright PhD student in the US, but saya sekarang mungkin lagi struggle karena saya sangat muda, di umur yang 24 tahun baru PhD, belum berkeluarga seperti Pak Anies. Saya ingin tips dari Pak Anies, bagaimana saya sebagai PhD student yang belum berkeluarga, belum banyak experience, veteran working experience seperti yang lain, dan juga the representative of Indonesian student as a Muslim here, bagaimana saya ada tips-tips dari Pak Anies. Saya riset mengenai politik Indonesia dan ekonomi Indonesia, dan juga saya berpengaruh sebagai Muslim researcher di lingkungan SOAS sendiri yang sangat-sangat diverse. Tidak banyak orang Indonesia ataupun orang-orang British, tapi banyak dari Afrika and other developing countries. Dan mungkin terakhir, apakah ada suggestions for apa yang sangat diperlukan politik Indonesia saat ini? Mungkin terima kasih. Yang tadi di belakang boleh maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anies, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi di sini. Saya Dita Nabila, saat ini first year student PhD in Sustainable Resources University College London. Pertanyaan saya adalah saya menerima salah satu penerima beasiswa LKDP Pak, dan pastinya akan kembali ke Indonesia. Kira-kira mohon tips dan arahannya gitu dari Pak Anies, apa yang perlu kita persiapkan selama studi di sini sehingga
bisa memberikan kontribusi terbaik ketika kita kembali ke Indonesia. Bekal-bekal apa aja yang perlu kita persiapkan, dan bagaimana ketika nanti kita sudah di Indonesia, kita pun bisa membawa manfaat gitu untuk Indonesia, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban bahwa kita harus kembali. Ya mungkin sekian, terima kasih Pak Anies. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Haristo, saya dari mahasiswa S1 mahasiswa S1 University of Birmingham, jurusan Mechanical Engineering. Pertanyaan saya mau cerita dulu sedikit pengalaman saya. Mungkin beberapa orang Indonesia di sini juga relate dengan pengalaman saya. Jadi setiap saya ketemu orang lokal di sini, tapi mereka selalu berasumsi kalau saya itu orang-orang misal ditanya, kamu orang Tiongkok ya, orang Filipina atau orang Malaysia gitu. Mungkin terdengar rasialis mungkin untuk beberapa orang, tapi menurut saya itu terjadi karena Indonesia itu tidak terlalu familiar bagi orang-orang di sini, orang-orang lokal, terutama orang-orang imigran yang mungkin berasal dari banyak negara. Mereka mungkin nggak tahu ada negara namanya Indonesia, itu dia. Nah, pertanyaan saya di sini sebagai mahasiswa S1, saya ingin bertanya kepada Pak Anies bagaimana cara kami secara khusus pelajar bisa berkontribusi terhadap memberikan Indonesia itu sebuah kesan yang kuat dan kesan yang melekat kepada orang-orang di sini, agar kita tuh dikenal, bukan cuma dikenal dengan kuat juga, tapi dikenal dengan positif. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa lagi ya, Mas? Oh ya, Pak Waskito, sok mangga dua-duanya ke depan aja langsung. Tadi soalnya mikrofonnya. Kesimpulannya, perkenalkan nama saya Alim, saya PhD di Peraturan Standar Mechanical Engineering. Saya juga akademisi dari UGM Pak. Kemarin Bapak datang ke teknik mesin UGM perpustakaan, itu tempat saya mengajar. Saya ingin mau tanya Pak, jadi Pak Anies kan kalau saya lihat track record Pak Anies backgroundnya, itu kan bisa dikatakan bukan dari keluarga yang privilege, dari secara kekuasaan maupun secara ekonomi. S2, S3 di Amerika dan segala macam, tapi bisa mencapai memberikan manfaat di banyak tempat sampai saat ini. Nah, saya mau minta satu ke Pak Anies berupa satu karakter dan satu habit apa yang Pak Anies terapkan sendiri dan Pak Anies selalu encourage untuk memiliki, yang mana dengan karakter dan habit itu kita bisa sukses dimanapun kita berada dan memberikan manfaat. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu MC, sebelum tanya, boleh usul nggak? Ini kan Pak Anies kan waktunya sangat berharga di sini. Bagaimana kalau setelah sholat Isya kita lanjutkan dialog, boleh? Kalau Pak Anies berkenan. Kayaknya kalau ini cuma sebentar ini kok kita masih haus rasanya. Oh iya, sambil makan bakso katanya, dari ibu sudah menyiapkan bakso tadi. Ada ya, alhamdulillah. Baik, perkenalkan Pak Anies, nama saya Waskito Nugrojati. Ini pertanyaan pertama yang saya seorang TKI diaspora. Jadi bukan mahasiswa, bukan ini. Saya adalah senior project manager di Ericsson, based di Swedia, seperti 4 tahun di project management. Ini saya tadi tertarik dengan cerita Pak Anies masalah kesan
Pak Anies tentang dari orang-orang di luar Indonesia menganggap orang Indonesia orang yang baik, orang-orang yang dermawan. Saya pernah dengar katanya the most generous people in the world adalah Indonesians, katanya menurut data statistik. Tetapi agak sedikit ngeri saya mendekati ke masalah politik Pak Anies. Saya merasakan ada fenomena disintegrasi bangsa dengan kondisi kepemimpinan, kondisi sekarang di Indonesia saat ini. Pak Anies, insya Allah 2029 bisa menjadi presiden Indonesia. Apa yang sudah disiapkan? Atau kira-kira apa yang akan disiapkan Pak Anies untuk menghadapi masalah itu? Mohon maaf, ini agak sedikit dari diri saya. Karena tadi pertanyaan tadi banyak masalah pendidikan. Kalau saya agak sedikit lain lah. Karena ini demi masa depan anak-anak cucu saya juga. Kalau saya mungkin sebagai pensiun, tapi kalau yang mengenai anak saya, adik-adik kita di sini kan masih pada waktunya. Kita memang mendapatkan keadaan bangsa kita yang fenomena disintegrasi itu sudah dipermakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think my voice is okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I just want to ask you what kind of food you find in London to be favorite food. You don't find in Indonesia. Yeah, what kind of food? My name is Sheikh, Dr. Sheikh. Where are you from? I'm originally from Kurdistan, Iran. I'm nearly 25 years I'm here. Now I'm British. Baik, ya saya lanjut. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mungkin pertanyaan saya ini agak sedikit di luar daripada yang akan disampaikan. Saya melihat fenomena di sini, ya kan, bagaimana audiens di sini kebanyakan ibu-ibu dan udah lanjut ya. Kemudian ibu tadi hadir di sini, ya kan. Saya melihat ada sisi lain daripada membangun sebuah komunikasi atau hubungan rumah tangga. Karena ini sangat penting. Ya. Jamaah audiens di sini kebanyakan juga ibu-ibu dan mungkin jauh dari keluarganya, ya kan. Nah, bagaimana Anda ya, sebagai seorang orang yang sebagai kita role model kita, ya kan, menanamkan komunikasi, bagaimana membangun keluarga yang harmonis, apalagi kita ini jauh gitu dari keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa yang tadi Anda sampaikan dan juga tadi sampaikan, bagaimana social movement itu penting. Bukan hanya social movement yang ada di Indonesia yang misalkan gaungnya mungkin agak sedikit tertib, dan sementara Inggris ini adalah stage of the world, ya kan. Semua akan melihat pergerakan-pergerakan yang ada di Inggris, ya kan, baik itu pergerakan sosial ataupun pergerakan lainnya. Nah, pertanyaan saya tadi kan, Anda juga sempat membahas bahwa masjid jadikan sebuah salah satu pergerakan. Nah, pertanyaannya, pergerakan semacam apa yang bisa dilakukan dari masjid selain daripada kegiatan kerohanian? Mungkin dua pertanyaan itu kan yang bisa saya tanyakan, mudah-mudahan bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gereja Anda. Kenapa? Ya, mungkin dijawab dulu ya Pak Anies. Mungkin Pak Anies, insya Allah hari ini setahu saya belum ada Intel yang beregistrasi untuk hadir, jadi tidak perlu bilang menurut keyakinan saya kayaknya nggak apa-apa. Ya, nggak ada Intel sih. Belum ada. Cuman saya terima WA dari Indonesia. Pak Anies, Bapak sedang live dari Masjid London. Jadi Intelnya nontonnya live. Memang live ini? Iya. Oh, di mana kameranya? Oh, itu. Pantas saya dapat notifikasi Pak dari Jakarta. Ya, you are under our watch.
Saya bilang terima kasih sudah diperhatikan. Betapa repotnya kalau kita nggak diperhatikan, Bapak. Nah, ini Pak Waskita kan tadi bilang sampai habis Isa. Gini, kalau dihabiskan sekarang, ya ada ketemu lagi nanti kita. Ya, jadi kasih ruang untuk kita terus dialog nanti. Masya Allah, ini pertanyaan komentar banyak sekali. Ada yang belum nggak? Udah kan? Udah. Beda sekali nggak sama yang tadi? Oh, ini udah pre-Oxford nih. Beda. Yuk, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mobil derek nabrak ternak. Ini Pak Anies, menurut keyakinan saya bisa berkontribusi lebih besar dan tadi menjadi duta besar Indonesia kalau saya terlibat di aktivitas-aktivitas yang ada di organisasi-organisasi kampus di Oxford University. Masalahnya sebagai muslim kadang-kadang saya harus menjaga batas-batas tertentu. Misalnya saya kadang-kadang menghindar dari event seperti Christmas party gitu atau Easter party, tapi nggak bisa terus-menerus menghindar gitu. Mas Anies, kalau kita mau terlibat gitu, kalau kita mau aktif, nah itu tips-tipsnya bagaimana menjaga pada pembatasan. Itu dari saya. Namanya siapa? Tarik. Ya. Terima kasih. Kedengeran nggak? Tes 1, 2, 3, oke. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat Pak Anies dan Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Ardian Atas dari Bangil Lane. Saya mahasiswa S2 di Imperial College London. Ini agak personal Pak Anies. Jadi saya adalah seorang mualaf, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Saya pindah ke Islam kelas 6 SD. Dan saya ada sedikit perbedaan dari agama saya dulu dan yang Islam sekarang. Saya menyadari ada berbagai macam opsi Bapak Ibu sekalian di agama Islam ini. Opsi untuk kita bisa dapat pahala. Jadi senyum juga pahala, kemudian jabat tangan untuk dosa berguguran, jadi ucap salam assalamualaikum dosa berguguran dan lain sebagainya. Nah, sementara waktu kita ini cuma 24 jam Bapak Ibu sekalian. Kita harus balance juga antara dunia dan akhirat itu kan. Saya pernah dengar pepatah, usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong. Nah, menurut Pak Anies, gimana cara kita menyeimbangkan opsi yang sangat banyak ini? Opsi ibadah ini ada sholawat, ada ngaji, ada baca Quran, ada sholat tahajud misalkan, sama pekerjaan-pekerjaan kita yang sangat berat itu Pak Anies. Karena kalau kita cuma balance-nya di condongnya yang ibadah terus gitu, nanti kita ketinggalan sama orang-orang sini yang mereka nggak pernah ibadah sama sekali, tapi kerja terus gitu. Tapi nanti kalau kita kerja terus, kita nanti nggak pernah dekat sama yang di atas. Itu menurut Pak Anies gimana cara kita bisa balance nya ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya 360 derajat. Semua urusan gitu tanya. Dulu pernah ada program namanya Desak Anies, Bapak. Itu juga gitu pertanyaannya 360 derajat. Ditanyanya macam-macam, nggak pernah dikasih siapin jawaban. Sampai pertanyaan-pertanyaan super sensitif. Jadi ini mengingatkan masa itu. Nah, ada beberapa nih saya jawab mungkin tidak berurutan secara langsung ya. Brother Syekh, your questions about what's your favorite food while in visiting London. Dan jadi selama saya di sini kebetulan makanannya Asia terus. Jadi makanan Thailand, Indonesia. Tapi itulah yang saya rasakan. Tadi saya ngobrol di jalan dengan Pak Munis di kereta di mobil. Saya bilang, ini di London ini saya merasakan begitu banyak jumpa dengan perempuan berjilbab. Ya, yang merasakan suasana. Artinya gini, kotanya terasa internasional sekali. Dan internasionalnya warna umat Islamnya itu terasa. Karena kami pergi ke tempat A, B, C, D, di jalan-jalan, di toko, di apapun itu banyak sekali.
Jadi tidak aneh kalau kemudian kita di sini menemukan makanan juga makanan-makanan halal food gitu. Jadi so brother saya, I've been enjoying the halal foods of London and it's been great. The flavor is very much like at home. So that's Because I was in Andalusia, I like it bakso. Bakso. with salmon soup. Salmon soup. Yeah, that's what Apa salmon soup itu? Salmon, ikan salmon. Salmon and soup. Yeah. If you come into Indonesia again, every islands have different spices. So definitely the menu is really the list is very long. Thank you Pak Syed. Kemudian saya coba jawab nih yang teman-teman mahasiswa nih. Umaira, Umaira tentang apa? Mana Umaira ilmu-ilmu yang pernah tumbuhkan anak-anak. Terus sekalian, saya usul jangan ditanamkan. Yang namanya nilai itu ditumbuhkan. Jadi ketika kita melihat pendidikan anak, jangan dibentuk, jangan ditanamkan, tapi ditumbuhkan. Bayangannya seperti biologi nih, bibit yang baik, anak nih, bibit baik, dia membutuhkan tanah yang subur. Siapa tanah itu? Keluarga, sekolah, lingkungan, itu tanah yang subur. Tanah yang subur membuat bibit itu akan tumbuh. Apakah cukup? Tidak. Dia perlu iklim yang sehat juga, cuaca yang baik, maka dia akan tumbuh dengan baik. Nah, anak-anak itu juga begitu. Sehingga nilai-nilai itu ditumbuhkan sebagai sebuah kebiasaan. Nah, saya usul, karena ada pertanyaannya, apa yang dibutuhkan anak-anak yang berada di sini itu memiliki kesempatan sebenarnya untuk diajarkan, dibiasakan, bisa melakukan pemilahan, pengambilan keputusan tentang apa yang dia pelajari dan apa yang dia tidak perlu pelajari, apa yang perlu dia ikuti dan apa yang tidak boleh diikuti, dan tidak mengandalkan pada institusi lain. Kenapa? Karena kalau di negara kita ada kontrol sosial yang lebih luas, di sini belum tentu. Ada lingkungan keluarga besar, di sini keluarga kecil, kanan kirinya belum tentu bisa dibantu. Jadi kemampuan untuk bisa mengendalikan diri, kemampuan untuk bisa skill-skill itu sangat dibutuhkan. Tapi itu bisa tumbuh bila apa? Dia diberikan bekal nilai-nilai dasar di masa yang amat dini. Jadi Umaira kalau boleh usul bagi sekalian, pendidikan terpenting itu pendidikan di fase mana? 0 sampai 5. 0 sampai 5. Kalau udah terlanjur di atas 5, ya udah terlanjur, udah lewat. Tapi 0 sampai 5 itu paling. Jadi kalau Mbak Ira mau fokus, ambil anak-anak itu, ajarkan orang tuanya, ajarkan anaknya nilai-nilai yang dasar, iya, sama skill untuk dia bisa memilih. Sama seperti ini, misalnya kita berhadapan dengan HP, anak-anak kita berhadapan dengan HP, sudah tidak bisa lagi kita mengawasi apa yang dia lihat. Justru dia harus diberikan skill untuk bisa memilah apa yang dia lihat. Itu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang bagaimana membangun keluarga yang harmonis, yang ya ini sekarang kerja bersama sih. Dari aja yang jawab ya. Ini dari aja yang jawab nih. Gini, saya bersyukur sekali bahwa istri saya memberikan kepada kami itu kebersamaan, dukungan, unconditional trust, yang itu membuat kita bisa bekerja bersama dengan luas. Bapak-bapak, kalau di rumah
istri gak bikin tenang, gimana rasanya Bang? Wih, berat. Saya itu merasa bersyukur. Saya bisa pergi kemana saja, saya bisa mengerjakan apa saja, dan Ferry itu memberikan kepada saya rasa tenang. Sekaligus mengatur untuk anak-anak tetap punya kesempatan bersama saya, karena secara waktu tugas yang dulu saya miliki itu menghabiskan waktu yang luar biasa di luar rumah. Nah, kalau tidak ada pasangan yang membantu memberikan itu sulit sekali. Jadi kalau boleh saya sampaikan, tidak ada satu rumus yang bisa dipakai untuk semua keluarga. Beda mana Pak? Tidak ada satu rumus yang bisa dipakai semua keluarga. Setiap keluarga beda-beda. Tapi sepakati dari awal apa yang mau dikerjakan. Ya. Boleh, azan dulu, boleh. Mau azan dulu ya. Ya Bapak Ibu, insya Allah kita break untuk azan Isya dan kemudian sholat Isya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab akan dijawab oleh Pak Anies kemudian setelah dipersilakan Bapak Ibu yang harus memperbaharui wudunya kembali dan merapikan kembali sajadah-sajadahnya, dipersilakan. Insya Allah sampai bertemu lagi setelah sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.